Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry saya tadi harusnya kita jam 3 ya, tapi ada rapat instalasi, terus hampir lupa untuk diingatin Hasian. Nah, hari ini kita bahas tentang yang namanya kardiomiopati. Ya kan? Jadi kalau secara pengertian, ini ada yang dengerin yang lain nggak? Coba ada yang jawab nggak? Hadir kayak apa kayak? Ada yang lain? Hadir dokter. Hadir dokter. Hadir dok. Nah, kok nggak bisa ini ya? Kelihatan ya apa yang ku share ya? Iya dok. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kardiomiopati itu adalah dia kelainan jantung pada mio itu kan otot jantungnya, ya kan? Nah, jadi dia itu merupakan kelainan yang irreversible. Jadi primernya itu irreversible, tidak bisa kembali. Terus kemudian dia progresif, jadi makin lama makin memburuk. Terus yang rusak itu otot jantungnya atau sel otot jantungnya, disebut dengan myocardial cell, dan makin lama dia pokoknya makin secara cepat dia makin memburuk. Nah, ini untuk mengulang kembali, aku biasanya kalau pakai pointer pakai apa ya? Bentar ya, annotate. Oke, sebentar, mouse kali. Mouseku kelihatan nggak ya? Terlihat dok. Terlihat ya. Jadi ini untuk kembali mengingat kembali anatomi jantung, ya kan? Ada left atrium, ada right atrium, ada left ventricle, ada right ventricle. Jadi terus misalnya sel lapisan otot jantung itu ada endokardium, ada miokardium ini yang tengahnya, yang merah, dan ada epikardium itu outer space-nya. Jadi kalau pada kardiomiopati itu kelainan pada miokardiumnya ini. Ya. Kalau misalnya ini gesernya kemana ya? Oke, gini. Nah, penyebab dari kardiomiopati itu bisa karena memang penyakit jantungnya akibat proses remodeling, bisa karena infeksi, bisa karena toksin atau racun yang merusak miokardiumnya, bisa karena gangguan jaringan ikat, bisa karena infiltratif atau proliferatif disease, atau karena kekurangan nutrisi ataupun yang tidak diketahui penyebabnya. Ya. Nah, klasifikasinya mungkin dulu tuh sering biasanya kardiomiopati dilatasi, kardiomiopati hipertrofi, kardiomiopati restriktif, tapi klasifikasinya di sini ada 4. Ada yang namanya arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ada dilated cardiomyopathy, ada hipertropik, ada restriktif, ada yang unclassified. Kalau misalnya dilated itu dilatasi kan, berarti otot jantungnya itu melebar, berdilatasi. Kalau yang hipertropik itu otot jantungnya itu menebal atau hipertrofi. Kalau yang restriktif itu artinya otot jantungnya itu kaku atau kurang fleksibilitasnya. Jadinya kan kalau jantung itu kalau misalnya kita ibaratkan selain dia itu memompa, dia itu kan juga ada fungsi mengisi. Jadi ibarat balon. Balon itu kalau misalnya dia lebih tipis kan lebih gampang kita hembus anginnya kan. Sementara kalau misalnya kalau dinding balon itu tebal, lebih susah, lebih payah dia ngembangnya. Gitu juga kayak jantung. Jadi kalau misalnya pada restriktif kardiomiopati, dia kekurangan flexibility hingga lebih kaku otot jantungnya. Nah, ini kalau secara klasifikasi. Nah, yang pertama ada yang namanya ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Ya kan? Jadi otot jantungnya itu, biasanya kan otot jantung itu kan terdiri dari sel-sel miokard. Ini digantikan oleh jaringan lemak. Jadi isinya itu diinfiltratif atau tergantikan oleh jaringan lemak atau fibroskar. Jadi yang paling sering terpengaruh itu RV-nya. Jadi otot jantung dari right ventricle-nya, dari ventricle kanannya itu tergantikan oleh fibrous tissue atau jaringan lemak. Akibatnya dia kan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Harusnya kan sel otot jantung itu kan punya kemampuan yang berbeda kan, punya kemampuan memanjang, memendek, ada sarkomer, ada miofibrinnya. Nah, kalau digantikan dengan jaringan lemak atau jaringan ikat,
dia nggak bisa berkontraksi kayak otot jantung aslinya. Nah, ini biasanya kalau ARVC ini simptomnya biasanya terjadi pada usia-usia muda. Penyebabnya tidak diketahui, ya kan? Dan apa manifestasi klinis yang muncul? Manifestasi klinis yang muncul itu aritmia, terus gangguan gagal jantung. Terus misalnya itu tadi simptomnya bisa berdebar-debar karena aritmia, berdebar-debar, pingsan, lemah, atau sindroma gagal jantung. Oke, nah obat-obatnya biasanya ini kita kasih anti aritmia, contohnya amiodaron, tergantung ini aritmianya nanti kita dapat apa. Kita kasih juga ACE inhibitor untuk anti remodeling terhadap otot jantungnya yang masih bagus. Kita kasih antikoagulan. Ini tergantung ya, tergantung apa yang kita dapati. Misalnya kita ketemu misalnya dia dengan ventrikel kanannya itu melebar, terus ada trombusnya, ada gumpalan darahnya, kita kasih antikoagulan. Atau misalnya kita temukan pasiennya dengan gagal jantung kanan kan, jadi kakinya bengkak, perutnya bengkak, kita kasih diuretik. Ini contohnya. Jadi biasanya obatnya tergantung dari penyakitnya. Nah, inilah dia. Sampai obat-obatannya itu misalnya ke arah kardioversi, ini yang lebih apa ya untuk aritmianya ya. Apakah perlu diablasi gangguan aritmianya? Apakah perlu pakai pacemaker? Apakah perlu pakai ICD atau sampai diperlukan surgery? Oke, itu ARVC, aritmia right ventricular cardiomyopathy. Jadi gangguan otot jantungnya itu di otot ventrikel kanannya, sehingga menyebabkan gangguan aritmia paling dominannya. Nah, ada yang namanya dilated cardiomyopathy. Sesuai namanya, ini contohnya pada jantung normal, ya kan? Nah, kalau pada dilated cardiomyopathy, otot jantungnya itu berdilatasi, menipis dan melebar, sehingga ruang jantungnya jadi membesar, enlarge, jadi membesar. Otomatis dengan pompa otot jantung yang dilatasi dan melebar, pompa jantungnya pun melemah, gitu. Jadi kita mendiagnosa orang dilated cardiomyopathy adalah kita temukan ternyata otot jantungnya itu melebar, dilatasi, dan pompa jantungnya pun ikut melemah. Berapa normalnya ejection fraction atau berapa normalnya pompa jantung pada ventrikel kiri, Hasian? Hah? Aku. Saya, Dok. Ayo, berapa normalnya ejection fraction? Berapa normalnya pompa jantung ventrikel kiri? Berapa? Aku coba tanya ya. Ihza Hasbullah. Mana Ihza Hasbullah? 70 sampai 99, Dok. Dok. Aku catat kalau yang nggak ada ya. Berapa? 70 sampai 99, Dok. Jarang 99 lah. 70%, 80%, dan normalnya itu di atas 55%. Ya kan? Jadi kalau misalnya jantung itu, misalnya 100 cc kalian isi, nggak tepompanya keluar itu 100 cc, nggak tepompanya semua 100 cc-nya itu ke aorta. 100 cc diisi, 70 cc yang keluar ke aorta. Ada 30 cc yang tinggal. Itulah yang namanya ejection fraction. Jadi tidak semuanya terpompanya. Itulah dia memang. Nah, kalau misalnya pada ventricular cardiomyopathy dilatasi, pompa jantungnya bahkan bisa turun sampai kurang dari 40%. Nah, ini dia. Jadi otot jantungnya itu berdilatasi melebar dan mempengaruhi kontraksinya sehingga bisa mempengaruhi fungsi sistolik baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Ya, jadi otot jantung ada yang mengalami apoptosis, ada yang mengalami nekrosis, mengalami fibrosis, beremodeling lah dia, berubah bentuknya sehingga berdilatasi sehingga fungsinya pun sudah tidak sama seperti yang dulu lagi. Nah, dilated cardiomyopathy ini yang paling sering. Jadi kalau ditanya cardiomyopathy yang paling sering itu apa? Yang paling sering itu dilated cardiomyopathy. Insidensnya itu 36 sampai 100.000 case per year. Ini dan banyak di usia pertengahan. Ya. Oke. Nah, penyebabnya
paling sering itu penyebabnya idiopatik, banyak tidak diketahui. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu Bapak ini misalnya datang, atau biasanya laki-laki usia muda, usia 20-an, datang, keluhan gagal jantung ada, sesak napas, mudah lelah, cepat capek, kita periksa foto torak, jantungnya membesar, kita ekokardiografi, oh kenapa otot-otot jantungnya jadi melebar, dilatasi dan pompanya rendah ya? Padahal usia muda. Jadi kebanyakan itu idiopatik, tidak diketahui penyebabnya. Tapi bisa juga karena yang lain, misalnya ada gangguan endokrin, ada karena infeksi, misalnya ada iskemi, ini contohnya ini. Terus ini yang spesifik, jadi yang tanda bintang ini yang spesifik, karena biasanya kardiomiopati adalah yang tidak diketahui penyebabnya, atau penyebabnya kayak gini, karena gangguan nutrisi, karena selama ini takiaritmia, itu bisa menyebabkan dilated cardiomyopathy. Nah, bisa juga karena alkohol. Jadi ini yang paling sering. Sepertiga dari kasus dilated cardiomyopathy itu disebabkan oleh alkohol. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien yang muda, masih jauh dari faktor resiko penyakit jantung koroner, terus ketemulah gangguan gagal jantung, gejala gagal jantung ketemu, terus di eko ternyata ketemu jantungnya melebar, membengkak, pompanya lemah. Yang pertama kita tanya, Pak, ada minum alkohol nggak? Bu, ada minum alkohol nggak? Karena banyak kejadian orang yang mengkonsumsi alkohol itu menyebabkan kardiomiopati, sepertiga kasus. Itu penyebabnya bisa karena direct toxic, jadi efek langsung alkohol terhadap toksisitas terhadap miokardiumnya, bisa karena pengaruh adiktif dari alkoholnya atau menyebabkan kekurangan tiamin. Ya. Jadi biasanya ini laki-laki usia 30 sampai 55 tahun dan biasanya itu udah 10 tahun lebih dia konsumsi. Jadi kalau misalnya dia bilang, "Iya, Dok, saya minum alkohol tapi sekali-sekali baru 1 kali ke 2 kali," itu biasanya sih bohong, ya. Alkoholik yang bisa menyebabkan kardiomiopati biasanya dia konsumsi lama. Oke. Nah, itu tadi gejala yang muncul kayak mana? Karena udah terjadi gangguan fungsi jantung, pompa jantungnya udah melemah, ya kan? Jadi muncullah gejala gagal jantung, kayak cepat capek, mudah lelah, sesak nafas, berat badan berkurang, jalan sedikit capek, jalan ke kamar mandi capek, naik tangga capek. Apalagi ditemukan tanda-tanda lainnya kayak edema perifer. Terus kalau tandanya misalnya apexnya jadinya melebar, ketemu murmur dan TVJ-nya meningkat, seperti itu. Nah, inilah dia. Jadi bisa datang dengan ortopnu. Apa itu ortopnu? Ada yang bisa jawab ortopnu? Siapa nih? Elizabeth, 19051 Elizabeth, apa itu ortopnu? Mana ini teman-temanmu Hasian? Iya, Dok. Apa itu ortopnu? Ortopnu Elizabeth? Bernapas dengan susah ya, Dok? Bukan. Ada yang bisa bantu yang lain? Bernapas dengan susah. Nafasnya kayak pendek gitu. Apa? Izin dokter, mungkin kesulitan bernafas pada saat posisi berbaring, Dok? Ya, Agustina ini ya? Iya, Dok. Ya, jadi kalau ini gejala gagal jantung ya. Jadi kalau sesak nafas itu kan banyak, orang sakit ginjal sesak napas, orang kurang darah sesak napas, orang sakit paru sesak napas, orang pneumonia radang paru juga sesak napas. Jadi apa yang membedakan sesak napas kalau orang pada gagal jantung? Gejala khasnya itu ortopnu. Ortopnu itu pada saat berbaring dia sesak. Jadi kalau dia bilang, Dok, saya nggak bisa tidur telentang. Kalau tidur telentang saya sesak. Saya kalau tidur duduk. Atau Dok, saya kalau tidur pakai 2 atau 3 bantal. Kalau telentang 1 bantal aja saya sesak. Itu namanya ortopnu. Itu khas dari gejala dari gagal jantung. Kalau PND ini paroxysmal nocturnal dyspnea. Apa itu? Apa paroxysmal nocturnal dyspnea? Sesak tiba-tiba pada saat tidur ya, Dok? Sesak kalau, ini siapa nih? Pada saat sedang tidur gitu, Dok. Mirakel ya? Iya, dokter. Oke. Memang namamu gimana bacanya? Mirahel, dokter. Oh, Mirahel. Oke, jadi Ya,
bedanya dengan ortopnu, dia udah tidur duluan. Dia udah bisa tidur tuh. Dok, saya udah bisa tidur, tapi kalau malam, jam-jam 2 malam, saya sering terbangun, Dok, karena sesak. Itulah paroxysmal nocturnal dyspnea. Beda dengan ortopnu. Kalau ortopnu, dia tidur telentang aja, berbaring dikit aja dia udah sesak. Ya, terus keluhan lainnya itu bisa chest pain, bisa perutnya rasanya begah, nggak enak, ya kan? Atau ada ketemu emboli, nih kayak gini di gambar ini di eko ada gumpalan darahnya ini, ada gumpalan darah di jantungnya, atau riwayat pingsan, atau sampai kadang nggak ketahuan ya, karena usia muda kadang nggak ketahuan, ketemunya sudden death aja. Misalnya pemain laki-laki usia muda 20 tahun tiba-tiba meninggal mendadak setelah bermain futsal. Bisa jadi dia selama ini punya dilated cardiomyopathy tapi nggak ketahuan gitu. Jadi ketemunya sudden death aja gitu. Itu bisa karena DCM, karena usia muda ini yang sering ya kan. Kayak mana dok taunya supaya dia itu memang ada dilated cardiomyopathy atau enggak? Jadi kalau kalian punya pasien-pasien nanti dengan keluhan gagal jantung yang tadi tuh cepat capek, saya jalan sedikit aja capek dok, saya ke kamar mandi aja capek dok, saya tidur sesak dok, tidur saya sampai duduk. Kalian pastikanlah jantungnya bengkak atau enggak. Jadi pakailah foto torak, ya foto torak, ya kan ketemu jantungnya membesar atau tidak. Terus di EKG apakah ada aritmia, apakah ada Q-wave, apakah ada poor-R progression, ya kan? Kemudian ini diagnosa pasti atau bagaimana cara mendiagnosa kardiomyopati dengan eko. Jadi kita lakukan ekokardiografi. Kalau di ekokardiografi kita ketemu ini kayak contohnya kayak gini nih. Dari ekokardiografinya ini melebar. Oh, ternyata pompa jantungnya cuma 20%. Oh, ini dilated cardiomyopathy gitu. Jadi dari situlah kita menegakkan diagnosanya. Nah, ini contoh foto toraknya. Ya kan? Hasian? Ya, Dok. Udah lewat radiologi, udah tahu cara ngitung CTR belum? Udah diajarin ngitung CTR belum? Menentukan kardiomegali atau enggak? Belum, Dok. Belum. Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu cara ngitung? Semester berapa ya kalian Hasian? Semester 4, Dok. Semester berapa? 4, Dok. Belum tahu cara ngitung CTR? Hah? Belum? Sehingga saya belum ya? diajarkan. Oke, jadi oke, ntar. Sekedar ajalah aku ini. Nah, jadi ini kalau misalnya foto torak, ya kan? Foto torak, jadi kita ambil garis tengahnya seperti ini. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Kelihatan, Dok. Terus kita jantung itu ini dia. Yang ini, tunggu. Oke. Jantung itu ini. Inilah jantung itu. Nah. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Kuning. Nah, itu yang putih itu adalah bayangan jantung, yang hitam itu adalah bayangan paru. Ya kan? Jadi kita ambil kurang lebih garis tengah, ya kan? Garis imajiner. Gitu ya kan? Terus kemudian mana batas yang terluar dari jantung? Ini. Nih. Nah, inilah yang disebut dengan mana tulisan ini? A. Ya kan? Ini kalau A misalnya contohnya ini misalnya 8 cm. Ya kan? Terus kita ambil lagi dari garis tengah ini ke bagian terluar. Sini. Inilah yang namanya D. Misalnya ini 13 cm. Oke. Terus kita ambil lagi rongga toraks, rongga dada yang terbesar, yang
terluar. Nih, inilah namanya C. Jadi cara menghitung CTR, namanya cardiothoracc ratio, itu A ditambah B dibagi C. Berapa itu? A tambah B dibagi C. Berapa? Ada si Keti namanya nih. Berapa Keti? Yang C ini kurang lebih angkanya misalnya 27 cm. Berapa Keti? 159 Keti. Mana nih? Atau ada yang mau jawab? Berapa CTR-nya nih? A tambah B bagi C. A-nya 8, B-nya 13, C-nya 27. 21/27, dok. Berapa? 77,77%, dok. Nah, 77%. Ya kan? 77%. Normalnya jantung itu ukurannya kurang dari 50%. Jadi, normalnya misalnya digambarkan ke jantung. Jantung tuh ukurannya kecil. Kalau orang sering bilang sekepalan tangan ya segitulah kepalan tangan. Jadi normalnya ukuran jantung tuh segitu gitu. Kurang dari 50% dari rongga toraks. Kalau misalnya kalian ketemu 77% kayak gini, kalian hitung, ini namanya apa namanya? Apa istilahnya? Dari foto Kardiomegali, dok. kardiomegali. Ya. Jadi ada kalian ketemu gejala gagal jantung, ada sesak napas, ada ortopnu, ada paroxysmal nocturnal dyspnea, terus kalian ada dyspnea on effort, jalan sedikit aja capek, naik tangga aja capek, kalian temukan tanda-tanda gagal jantung, oh kakinya bengkak, dok, oh perutnya besar, dok, oh TVJ-nya meningkat, dok. Ini sih gejala gagal jantung. Kalian lakukan foto toraks, ternyata jantungnya sebesar ini, kalian ukur 77%. Berarti secara foto torak kardiomegali. Jadi ada inilah salah satu cara mendiagnosa dilated cardiomyopathy. Oke, clear all drawing. Nah, bagaimana cara penata laksanaannya? Penata laksanaannya itu ya kayak penata laksanaan gagal jantung, negara memberikan vasodilatasi, kita berikan atau ARB, kita berikan beta blocker untuk menstop atau menginhibisi dari simpatisnya yang berlebihan. Jika aritmia mungkin kita bisa berikan kardioversi. Apakah aritmianya perlu sampai kita berikan pacemaker? Kalau dia dalam keadaan gagal jantung, kakinya bengkak, dianya sesak, jalan sedikit sesak, tidur sesak, makanya mungkin kita perlu berikan ini itu bisa sampai kardiomyopati. Ada yang namanya hipertrofik kardiomyopati. Kalau misalnya dilated, dia itu kan melebar tadi. Tapi kalau hipertrofi, dia itu menebal. Jadi otot-otot jantungnya itu menebal. Yang kayak saya bilang tadi, jantung itu fungsinya diisi di pompanya, diisi di pompanya. Nah, kalau misalnya kayak balon itu dindingnya tipis, dia itu kalau misalnya diisi, dihembus, lebih gampang kembang balonnya dibandingkan dengan balon yang dindingnya tebal. Begitu juga dengan jantung. Begitu otot jantungnya ini menebal, ini maka akan terjadi gangguan pengisian, impaired ventricular filling dibilangnya. Dan begitu otot jantungnya ini menebal, otot jantungnya jadi kaku. Nah, inilah dia. Jadi massa dari miokardiumnya itu bertambah, ventricular cavitiesnya itu jadi mengecil, ventricle kirinya itu sangat dominan dibandingkan ventricle kanannya. Terus ini akan berpengaruh juga pada tekanan dari atriumnya. Nah, ini contohnya pada hipertrofik kardiomyopati yang dari postmortem ini. Ya, jadi ternyata otot normalnya dinding jantung itu tebalnya cuma segini doang. Misalnya cuma sampai 10 mili, 8 mili. Kalau pada yang hipertrofik kardiomyopati, otot jantungnya itu bisa menebal sampai lebih dari 15 mm.
bisa sampai 20 bahkan 30 mm. Nah, jadi pengertiannya adalah excessive thickening, penebalan yang sangat eksesif dari otot jantung. Nah, dan terjadilah alignment, normal alignment dari muscle cells-nya itu hilang. Jadi susunan dari otot jantungnya itu sudah berserak kalau bahasa Medannya, udah nggak bagus lagi. Kemudian kadang disertai dengan deposisi dari kolagen. Jadi bukan diisi dari otot jantung aja, udah ada jaringan ikat dekolagen di situ. Ya kan? Kemudian kadang diisi oleh fibrosis. Jadi bukan otot jantung lagi isinya. Nah, jadi ini jenis-jenis hipertrofik kardiomiopati. Ya kan? Kalau misalnya ada yang namanya asymmetrical septal hypertrophy. Jadi septalnya aja yang menebal. Itu satu jenisnya. Terus ada yang namanya symmetric hypertrophy. Jadi seluruh otot jantungnya ini yang menebal. Otot jantung ventrikel kirinya ini yang menebal. Symmetric concentric hypertrophy. Ya kan? Ada yang namanya asymmetrical septal hypertrophy tapi udah bikin obstruksi. Ada obstruksi di LVOT-nya. Jadi udah sampai bikin gangguan obstruksi di LVOT-nya. Ada yang apikalnya aja yang menebal. Ya. Nah, jadi hipertrofik kardiomiopati ini merupakan penyakit genetik. Jadi kebanyakan itu idiopatik juga penyebabnya. Biasanya, tapi harus disingkirkan. Tidak ada aortic stenosis, tidak ada hipertensi, baru kita tegakkan sebagai hipertrofik kardiomiopati. Ya. Nah, ini awal-awalnya memang dia mengalami penebalan di otot jantungnya, terus membuat gangguan pengisian, tapi tapi lama-lama itu juga semakin menebal, semakin menyebal, sehingga terjadi obstruksi dari ventrikel kirinya, obstruksi dari jalur keluar ventrikel kirinya, dan menyebabkan karena otot jantungnya berlebihan, sehingga terjadi menyebabkan myocardial iskemi. Nggak cocok supply sama demand-nya. Dia butuh konsumsi oksigen yang lebih banyak, sementara koronernya gitu-gitu aja. Jadi terjadilah myocardial iskemi. Ya. Nah, yang terjadi adalah diastolik disfungsi biasanya. Jadi ada terjadi gangguan pengisian. Ya, klinikal manifestasinya tadi bisa cepat capek, ya kan, yang paling sering itu karena gejala dari gangguan diastoliknya, tapi sering tak bergejala, sehingga ujung-ujungnya yang terjadi kita dapatnya udah sudden death. Jadi kardiomiopati ini sering berhubungan dengan aritmia dan kematian jantung mendadak. Ya, dan nanti bisa juga gejalanya seperti nyeri dada, cepat capek, berdebar-debar, pusing atau gejala gagal jantung lainnya. Nah, ini dia. Jadi dari foto juga bisa ketemu kardiomegali, ya kan? Kemudian kita bisa dengarkan murmur kalau misalnya ada obstruksi dari jalur keluar ventrikel kirinya, terus bisa ditemukan adanya aritmia. Nah, yang penting adalah lagi-lagi kardiomiopati ini mendiagnosanya dengan eko. Secara ekokardiografi kita dapat ternyata otot jantungnya menebal, ada atrium kirinya melebar, dan pompa jantungnya bisa normal. Beda dengan yang si dilated kardiomiopati tadi. Ya, kalau hipertrofik kardiomiopati dia pompa jantungnya itu bisa normal. Ya kan? Sementara kalau pada dilated kardiomiopati pompa jantungnya itu melemah. Mendiagnosanya ini tebalnya itu biasanya lebih dari 15 mili. Ya, jadi penebalan dari dinding posterior lebih dari 15 mm atau rasio dari dinding septal dengan dinding posterior itu lebih dari 1,5 kali, itu biasa kita tegakkan sebagai hipertrofik kardiomiopati. Nah, ini contohnya dari EKG. Udah bisa baca EKG belum ya? Kasian udah bisa baca EKG. Udah ada yang ngajari baca EKG belum? Belum terlalu mengerti, Dok. Belum terlalu. Coba ini EKG-nya sinus atau enggak? Aku nanya itu aja dulu. EKG-nya ini sinus ritme atau enggak? Sinus, dokter. Siapa ini yang jawab? Gabriela, dokter. Gabriela. Dari mana taunya sinus, Gabriela? Jarak RR-nya, dok, jarak RR-nya, dok, sama.
Oke, jarak RR-nya sama. Tapi syarat sinus itu apa, Gabriela? Gelombang P diikuti QRS. Ya, Terus ya itu aja. Dia reguler, gelombang P diikuti QRS. Ini mouseku nampak nggak ya? P, QRS. P, QRS. P, QRS. Berarti ini sinus rhythm. Ada setiap gelombang P diikuti QRS. Setiap gelombang P diikuti QRS. Tapi yang paling jadi dominan adalah di sini adalah lead V1 dan lead V6. Ini adanya namanya gelombang S, yang ke bawah ini gelombang S, yang ini namanya gelombang R, yang ke atas ini. Jadi pada left ventricular hypertrophy, syarat kalau misalnya kita baca EKG, oh ini LVH nih, left ventricular hypertrophy nih. Coba kalian hitung berapa kotak besar gelombang S, berapa kotak besar gelombang R. Jumlahkan. Hitung. Gelombang S itu dari sini. Gelombang S di V1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Berapa gelombang R di V6? Berapa? Berapa kotak itu? S tambah R. Ayo tinggal jumlahkan aja. Fauzan Asmi. Iya, dokter. Berapa? Berapa S tambah R? Coba jumlahkan. Berapa kotak besar? 7 tambah. Berapa, Kojan? Ayo jangan lama, berapa? Mau jam 5 nih. 13 ya, Dok? 13. 7 tambah 6 ya? Nah, kalau kalian hitung gelombang S di V1 berapa kotak, gelombang R di V6 berapa kotak, itu jika lebih dari 7 kotak besar, maka itu LVH, left ventricular hypertrophy. Sementara ini udah 13 tadi kalian hitungkan, berarti udah left ventricular hypertrophy. Terus yang paling penting kalian tengok ini. Ini ada T inversi namanya. Ini T inversi di V4, T inversi di V5, T inversi di V6. Ini karena adanya iskemi. Jadi setiap otot jantung itu mengalami iskemia atau kekurangan darah, dia itu akan menunjukkan EKG-nya paling umum itu T inversi. Ya, itulah dia salah satunya. Jadi dari EKG ketemu LVH terus ketemu T inversi. Nah, mortalitas ini cukup sering karena sudden cardiac death, 1-3% per tahun. Jadi kalau kalian ketemu pemain bola meninggal mendadak di usia 30 tahun pada saat bermain bola, kita curiganya dia punya kardiomiopati, jangan-jangan. Entah kardiomiopati dilated atau ternyata punya hypertrophic kardiomiopati. Ya kan? Terus bisa ke gangguan aritmia yang lain. Ya, jadi yang paling sering sudden cardiac death. Nah, ini obat-obatnya. Kalau misalnya nggak ada gejala, nggak di-treatment. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah mulai ada gejala kayak sesak napas, mudah lelah, cepat capek, itu biasanya kita kasih misalnya beta blocker, atau kalsium antagonis, atau diuretik. Atau bisa ketiganya. Terus, kalau udah ketemu gejala obstruktif, atau dari ekokardiografi ketemu ada obstruksi dari akibat penebalan otot jantungnya, itu bisa dikasih obat-obatan misalnya atau dipotong otot jantung yang tebal tadi atau diablasi pakai alkohol sehingga otot jantung yang tebal tadi hilang sehingga tidak menyebabkan obstruksi. Nah, ini yang terakhir nih, ini restriktif kardiomiopati. Jadi kalau tadi melebar terus ada yang menebal, ini lain lagi. Ini otot jantungnya itu kaku dan kekurangan fleksibilitasnya. Ya. Jadi kardionya itu menjadi kaku dan tidak compliant. Ini namanya restriktif kardiomiopati. Jadi lagi-lagi ada gangguan diastolik namanya. Jadi ada gangguan jadi fungsi sistoliknya atau fungsi pompanya mungkin nggak apa-apa. Tapi pada saat mengisi karena dia kaku kan prinsip otot jantung gini.
Semakin banyak dia terisi, semakin meregang otot jantung itu, semakin meregang, semakin melebar, maka semakin kuat dia memompa. Hukum apa itu namanya? Hukum apa itu namanya? Semakin teregang dia, semakin kuat dia memompa. Ayo, hukum apa? Prinsip karet. Karet itu kan kalau kalian mau manah cicak misalnya, semakin kalian tarik karetnya, maka semakin kuat panahannya. Itu juga otot jantung. Semakin dia terisi, semakin dia meregang, semakin kuat pompanya. Hukum apa? Tanya lagi kalian ini ya. Boiler ya, Dok? Hah? Hukum Boyle. Hukum Boyle hukum apa? Hukum Frank Starling. Ya, coba Google hukum Frank Starling. Semakin otot jantung itu meregang, semakin kuat pompanya. Sementara dia kekuatannya itu, pengisiannya itu kurang, otot jantungnya itu tidak fleksibel lagi dia untuk terisi, untuk meregang. Ya. Nah, ini juga idiopatik, banyak yang tidak diketahui penyebabnya. Ya kan? Ada yang sifatnya non-infiltratif, ada yang sifatnya infiltratif. Artinya ini apa? Otot-otot jantungnya ini terisi oleh amiloid, terisi oleh sarkoid, terisi oleh jadi terjadi otot jantungnya ini diisi sama jaringan-jaringan ikat gitu. Sehingga dia kaku lah. Kalau yang lentur itu kan miokard, sel otot jantung itu yang lentur. Tapi kalau jaringan ikat, jaringan lemak itu kan tidak lentur gitu. Nah, gejalanya bisa gejala gagal jantung tadi, cepat capek, TVJ-nya meningkat, ketemu gelap, terus ketemu kakinya bengkak, ketemu gejala gagal jantung lah, baik gagal jantung kanan maupun gejala gagal jantung kiri. Ya, atau nanti ketemu aritmia, lagi-lagi ketemunya aritmia, apakah AV block, apakah bradikardi, apakah atrial fibrilasi. Cara mendiagnosanya dengan fototorak, nanti fototorak ketemu misalnya adanya kardiomegali, terus kita melihat dengan ekokardiografi, kalau perlu sampai di biopsi miokardnya, kalau perlu sampai di MRI, dilihat gitu otot jantungnya. Betul nggak ini otot jantung isinya? Jangan-jangan jaringan ikat. Itu nampaknya lewat MRI. Nah, ini mungkin slide dulu nih. Kalau misalnya zaman dulu memang restriktif kardiomiopati ini nggak ada obatnya. Kalau sekarang, selain obat-obatan gagal jantung, obat-obat yang mengurangi gejala, sekarang udah ada obatnya. Jadi udah banyak penelitiannya di luar negeri kalau mereka ngasih obat jenis obat kanker nih untuk ini. Nah, sebagai kesimpulan, jadi tadi ada yang namanya kardiomiopati itu ada gangguan pada otot jantung yang biasanya tidak diketahui penyebabnya. Bentuknya bisa berupa ARVC tadi yang pertama, ventricle kirinya yang melebar, atau bentuknya bisa berupa dilated cardiomyopathy, otot jantungnya yang berdilatasi, bisa berupa hypertrophic cardiomyopathy, otot jantungnya yang menebal, atau restrictive cardiomyopathy, otot jantungnya yang kaku dan tidak fleksibel. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Izin dokter. Ya, siapa? Gabriela.